Oke, pertanyaannya yang pertama terkait dengan aktif yang luar biasa. Itu berarti berkaitan dengan kontrol gerak tinggi dan kebutuhan gerak banyak. Yang baru manjat meja, manjat kemari udah belum? Manjat jemuran? Jemuran udah? Tralis di rumah udah? Udah? Masya Allah ya Sanum ya, gak apa-apa. Dan itu jangan dijadiin pusing. Takut jatuh pasti. Dan kita juga harus aware dengan takut jatuh. Terlebih anak harus paham dan aware terhadap bahaya untuk dirinya. Jadi tadi jawabannya yang pertama adalah kontrol geraknya tinggi, kebutuhan geraknya masih banyak. Apa yang harus dilakukan Bunda? Lakuin yang teman-teman terapis kerjain. Yang dilatih apa oleh teman-teman terapis okupasi dengan metodenya sensori integrasi, memberikan kebutuhan gerak tersebut dalam bentuk latihan dengan keteraturan kepatuhan. Bisa nggak Bunda di rumah bisa. Hanya mungkin kalau ayah bunda yang ngelakuin di rumah tuh ya bukan saya yang ngelakuin gitu ya. Kalau saya tahu takarannya, oh ketika kontrol geraknya gini harus diapain. Makanya catatan dari teman-teman terapis bisa dijadikan bentuk latihan di rumah. Jadi jawabannya adalah memang kontrol geraknya masih tinggi dan kebutuhan geraknya masih banyak. Bagaimana fasilitasi kebutuhan geraknya supaya tidak tinggi tadi. Kasih aktivitas-aktivitas tadi yang bisa dilakukan bersama itu. Kalau di tempat terapi dengan media yang disiapkan oleh anak kita, teman-teman terapis khususnya terapis okupasi, di sini ada Bu Kansa dan ada Bu Ozi, kita melakukan latihannya sudah sesuai dengan metode yang memang harus kita berikan. Jadi Bunda Shanum juga bisa memberikan itu di rumah. Gitu. Jangan lupa prolog atau ngajak ngomong anak itu penting. Kadang-kadang ada pertanyaan ke Bu Ozi, anak diajak ngomong emang ngerti? Orang anaknya belum ngerti. Siapa bilang anaknya belum ngerti? Jadi diomongin dulu sama Shanumnya juga. Kemudian terkait dengan dietnya, gitu. Bu Ozi mau tanya dulu, kenapa sih kalau memang anak yang kontrol geraknya tinggi kita harus dietin? Ada yang tahu? Karena makanan tinggi protein memacu keaktifan anak. Masya Allah jawaban Mami Refran. Salah satunya adalah makanan-makanan bagus itu terkadang jadi tenaga buat anak. Gue sih pernah ikut simposium atau webinar beberapa waktu lalu di Hotel Aston Bekasi. Narasumbernya menyampaikan anak-anak yang diamanahkan oleh orang tua hebat, pasti orang tua mau memberikan yang terbaik. Betul atau betul? Susunya susu yang mahal yang harganya berapa Bu Yani? Bahkan ada yang di atas 200.000. Padahal susu itu yang bikin anaknya memiliki tenaga menjadi lebih. Itu baru satu, baru dari susu. Belum tadi protein. Dikasih ikan yang salmon dong, ya kan? Gitu. Kasih apa ikan cuek juga nggak kenapa-napa, emang kenapa? Gitu. Jadi terkadang gizi yang terlalu bagus untuk yang menurut kita takaran orang tua ingin memberikan yang terbaik, ternyata itu menjadi sumber tenaga untuk anak-anak dengan kontrol gerak tinggi. Jadi kalau yang sekarang susunya harga 300.000, ganti aja udah sama yang jelek 2.000-an, ya kan? Salah satunya tidak konsisten, tidak rutin. Nah, rutin tiba-tiba karena kejadian sakit, ya betul. Akhirnya ada jeda, ada skip, gitu ya. Tapi bisa menjadi salah satu faktornya adalah anak-anak masuk ke kolam renang, kemudian mulut cemas, sampai takut tidak mau. Faktornya bisa jadi pada level sensorinya yang berkenaan dengan taktil, bisa jadi itu masih hipersensitif pada tubuhnya sehingga dia memang tidak mau. Tapi kalau cuma tadi dijelaskan buat menangkapnya ada skip, tidak konsisten, sehingga ada jeda. Kemudian ketika mulai lagi jadi ada ulang, adaptasi baru. Yang kayak gitu khawatir.
udah besok seminggu sekali deh kolam renang, gitu ya. Kalau hari ini anak nangis sekolah renang, emaknya jangan rungsing, jangan pusing. Anak nangis itu hal biasa. Jadi ketika ke kolam renang nih hari ini masih, aduh belum mau, jangan terus jadi masuk kolam renang lagi lah, malu-maluin kolam renang nangis. Kan aku liatin orang kayak anakku diapain aja. Jangan. Ya besok ke kolam renang lagi, besok ke kolam renang lagi, sampai ada pembiasaan yang menjadi rutinitas sehingga dia memang balik lagi. Oh, kolam renang enak lo, main air, apa bawa mainan dan lain sebagainya. Urusan komunikasi sebenarnya bukan hanya mungkin menjadi tanggung jawab teman-teman dari terapis bicara untuk mengolah itu yang pertama. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua bahwa perkembangan anak itu ada tahapannya. Jadi sebelum kita bahasnya adalah komunikasi, ada yang harus dikuatkan di basicnya. Lahir itu sudah dengan perjuangan yang sangat panjang dan pasti sudah diberikan yang terbaik dalam bentuk latihan dengan terapinya, dengan terapisnya, dan mungkin bukan kalau Bu Ozi bilang bukan belum ada perkembangan atau memang tidak ada perkembangan. Bu Ozi yakin setiap perkembangan itu pasti ada, walaupun satu titik atau satu anak tangga. Tinggal bagaimana kita bisa membuat perencanaan atau plan, kita mau targetnya apa untuk Rufa saat ini. Terutama perhatikan kembali terkait dengan usia dia kita. Bu Ozi mau kembali ke membahas perkembangan terlebih dahulu, sedikit bahas bahwa pada piramida belajar sensori integrasi, pada level 3 itu ada yang namanya perkembangan bahasa. Tapi sebelum ada di level 3, kita harus menguatkan dulu level 1 dan 2-nya. Level 1 diantaranya tadi yang sudah Bu Ozi sebutkan, ada proprioceptif, ada vestibular, ada taktil, ada auditory, ada gustatory, ada visual dan auditory. Itu kita kuatin dulu sebelum kita ketemu di level 3 bahwa ada perkembangan bahasa. Apalagi kalau targetnya komunikasi, itu yang paling ahli adalah teman-teman terapis bicara. Tapi kita bisa merencanakan itu bahwa menjadi target atau kita supaya kita paham nih apa yang anak ngomongin. Ketika kita ngomong, anak juga paham apa yang ibunya maksud. Cara komunikasi belum keluar mungkin sama seperti anak-anak pada usianya, sehingga mungkin untuk bisa menyampaikan, katakanlah ada rasa yang dia rasakan sakit, atau ada rasa yang mungkin dia ingin buang air besar dan lain sebagainya, itu belum diungkapkan dengan lugas. Terus gimana kita caranya, Bu Ozi? Banyak cara kita untuk melakukan supaya komunikasi menjadi sebuah interaksi atau TikTok, gitu ya. Bu Ozi tidak menyarankan mungkin apakah nanti menggunakan gambar, menggunakan pic untuk dia bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau kita masih bisa mengupayakan untuk dia mengeluarkan verbalnya menjadi sebuah komunikasi, kenapa tidak? Yang penting kita udah punya plan. Jadi kalau kita membuat IEP terkait dengan setiap aspek yang mau kita kembangkan, tadi Bu Ozi bilang udah bikin program jangka panjangnya di rumah terkait dengan komunikasi. Apa goalsnya? Mandiri, berkomunikasi dua arah. Program jangka pendeknya apa saja? Sebelum ke komunikasi, apa yang harus kita latihkan? Udah bisa komunikasikan ke terapis bicaranya. Apa langkah yang bisa Bunda lakukan di rumah? Oh, misalnya latihan apa dulu, terus apa dulu, sampai terjadinya komunikasi. Dan tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih mau berusaha, dan tidak ada usaha yang sia-sia. Apa yang sudah Bunda niatkan, Bu Ozi yakin Allah pasti kasih jalannya, gitu ya. Tinggal Bunda komunikasikan segala sesuatu sama orang di rumah, siapapun yang ada di rumah. Mau ada omah, nenek, eyang, mbah, ART dan lain sebagainya. Kondisi teman-teman
kerjanya nggak sendirian, yang ngerjain, sedangkan tadi waktunya terbatas karena Bunda beraktivitas, ya kita stres sendiri, gitu ya. Memang harus ada tim. Jadi jangan kerja sendirian. Kalau kerja sendirian memang berat, bebannya akhirnya akan terasa di pundak. Sebisa mungkin diamanahkan, dititipkan anak-anak hebat ini bukan sebuah beban. Jangan. Anak-anak yang mengalami gangguan bicara itu adalah fase awal, yaitu fase oral. Ada nggak waktu masih kecil itu anak itu dibiarkan ngedot lama? Itu sebenarnya mempengaruhi otot-otot oralnya. Kenapa? Harusnya makanya apa? Menghisap, saking ya ngedot itu hanya boleh 2 tahun. Kemudian anak itu harus belajar untuk mengenal rasa, tekstur, rasa kenyal, keras, kemudian kental, ya. Jadi tidak memilih. Jadi kalau makanan maunya yang karena terbiasa dengan mengedot, pola oralnya jadi kurang bagus, akhirnya dia memilih hanya minum susu aja. Jadinya nggak mau dia makannya agak kerasan dikit dimulai, dilepeh atau diemut, nggak ditelan-telan, nggak ngunyah-ngunyah itu. Nah, dikuatkan fondasinya, kemudian anak melewati tidak fase babbling. Kalau tidak, itu yang kita curigai. Apakah ini anak bisa mendapatkan fase itu ketika di umur 1 tahun ke depan? Karena babbling itu adalah di 6 bulan. Mama. Zaman dulu nenek kita bilang, anak-anak mama, papa, itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang pertama kali anak terima. Jadi kalau dari masih kecil aja jarang digudang kalau zaman dulu ya, digendong terus di mama. Sebenarnya itu pola bahasanya sudah kurang, stimulusnya. Apalagi udah dikenalin sudah HP, udah umur 6 bulan, ngeliatin kartun itu. Dia udah ketawa sendiri, tapi tidak mendapatkan stimulus positif dari lingkungan kita ini. Dia itu kan gadget tidak bernyawa ya, tidak memberikan respon. Sedangkan kalau anak kesenyum sama kita, apa sih reaksi ayah kita kalau anak kita senyum? Senang nggak? Nah itu bahasa pertama. Ih mama senang, dia ketawa lagi. Akhirnya dipegang lagi pipi kita, dicium lagi, ya timbal balik dapat. Ya itu dia. Kenapa kalau kemarin saya ada yang konsultasi ke saya, dia datang observasi dengan bawa botol. Kenapa saya suruh lepas botolnya? Karena itu menghambat gerakan oral yang harusnya sudah terlewati waktu kemarin dia bayi. Dia umur 4 tahun sudah bukan lagi untuk ngedot. Jadi ngedot itu cuma menyusu atau netein itu hanya 2 tahun. Kemudian sudah lepas, ganti dengan sedotan atau minum cangkir. Kemudian ajak komunikasi sekecil apapun. Waktu anak saya peralihan dari anak itu, saya kalau naik motor tuh saya ngoceh. Walaupun dia belum ngerti nggak, saya ngoceh aja sendiri. Mama mata, mana matanya? Dia nggak ngerti, pegangin matanya. Mata dari kata mama mata, mama mau, mama mandi, mama makan, mama mau, mulutnya dimonyongin, suruh dia lihat kita, mau. Hal pertama yang anak mudah diucapkan itu adalah vokal A, I, U, E, O, kemudian babbling. Ya, baru kemudian bertahap. Tidak langsung suruh anak mau ngomong tuh, mama minta cucu, nggak bisa gitu. Karena memang dasarnya itu fondasinya seperti tahapannya. Babbling, ekolali, kemudian terus speak, kemudian bicara benar dan bercerita. Ada yang bisa bicara tapi tidak bisa cerita. Bicara bisa, ngomong, makan. Oh, mau makan, tapi cepet. Tapi buat coba 2 kalimat. Mau makan, bilang dulu mau makan. Setiap dia makan ucapkan mau makan. Setiap dia mau minum. Kalau dia ngomongnya minum, perbaiki. Jangan ikutan
memperbarah. Oh enung ya, oh enung cucu ya. Biasanya jadi gitu, oh enung cucu. Ya anak tahunya cucu kalau bukan susu. Karena ayahnya bilang cucu manis. Jadi perbaiki kalau anak bicara salah supaya anak tahu kata yang benar. Begitu. Kemudian ada tahapannya lagi. 1 tahun itu sudah harus bisa bicara benar, meniru. Papa anak, oh papa kemana? Papa tut, papa ikut. 3 kata, 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun setengah. Kemudian 2 tahun, 3 tahun. Kalau tidak terlewati, kita sebagai orang tua, kok anak saya nggak sama sih sama anak mereka? Udah 2 tahun setengah, aduh 3 tahun, kok belum harusnya ngomongnya ngejuk-ngejuk terus. Harus sudah mulai aware bagaimana. Kalau saya tidak mengerti, cari ahli yang mengerti. Saya harus mulai terapi nih. Jangan menunda, karena ayah bunda akan gambling. Kenapa? Iya kalau ngomong di usia 45, kalau enggak, dia tidak akan mendapatkan bahasa selamanya, karena dasarnya sudah tidak dapat. Tapi kalau kita misalnya sudah umur 2 tahun, kok dia kemarinnya sudah bisa manggil, sudah minta apa, dia bilang masih mama, saya harus aware. Oh saya harus cari ke pusat-pusat terapi, kita konsultasi bagaimana, apa sih yang harus saya lakukan supaya ini, gitu. Yang pertama tadi berkenaan dengan diet, yang kekhawatiran orang tua takut anak kurang gizi. Sekarang saya mau nanya, ayah bunda dulu dikasih makan bapak emaknya, gizinya bagus atau nggak bagus? Standar kan? Standar. Tapi kita sehat nggak sampai hari ini? Sehat, ya. Jadi yang jadi poin yang harus dicermati adalah jangan khawatir berlebihan dari dalam diri kita terkait dengan anak takut tidak dapat gizi yang baik. Ayah bunda pasti Bu Ozi yakin sudah memastikan hari ini mau makan apa, apalagi kalau udah makan, gitu ya. Kita bisa seling, berganti-gantian, gitu ya. Mungkin kalau 1 hari kayak tadi, kalau Rupa memang kalau buahnya los pasti akan sebelit, susah BAB-nya. Kalau anak Down syndrome memang kayak gitu. Tapi kalau Haki yang sebenarnya nggak punya misalnya hambatan terkait dengan makan, sebenarnya apa aja kasih gitu ya. Tapi memang yang tidak berlebihan. Karena ketika berlebihan pun jadi tidak baik, gitu. Dan tadi khawatir untuk tidak memberikan gizi yang tidak baiknya, tolong dibuang jauh-jauh dulu. Gitu. Karena Bu Ozi yakin ayah bunda selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tinggal kita takar, sudah makan dengan lengkap, pagi sarapan kita kasih apa sehingga dia nggak bertenaga terlalu berlebihan misalnya. Kemudian seling snacknya jam 10 misalnya kasihnya buah deh yang sehat gitu ya. Terus jam makan siangnya komplit, gizi seimbang. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, gitu kan. Terus snack sore jam 3 misalnya kita kasih snack deh, jangan buah lagi, karena kan tadi udah buahnya di pagi misalnya. Nanti jam makan malamnya terakhir katakanlah jam 6 misalnya. Nanti terakhir kita kasih snack lagi, mungkin malam mau buah. Dan Bu Ozi yakin pasti ayah dan bunda sudah merencanakan itu. Kemudian itu pilihan terbaik di hari itu, gitu. Jadi kalau anak-anak dengan kontrol gerak tinggi dan kebutuhan gerak banyak, yang harus diminimalisir adalah yang berlebihan memicu tenaganya menjadi berlebih. Itu sih yang paling harus di notice atau digaris bawahi. Sehingga kita tahu nih, kita kan orang tua lebih paham anak, lebih tahu anak. Kita yang tahu nih takarannya. Kalau kita kasih ini dia hari ini manjat rumah tetangga atau manjat rumah sendiri, gitu. Jadi udah harus makanya memang Boji selalu pesankan ke ayah dan bunda punya apa, anekdot. Kalau guru tuh punya anekdot, punya catatan. Hari ini ketika kita kasih makan ini, ternyata responnya seperti ini, reaksinya begini. Oh, kalau dikasih ini ternyata aman, Bu Ozi, nggak kenapa-napa.
lagi kalau memang sudah dikonsultasikan terkait dengan apa yang sebenarnya yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Jadi kita tidak mengira-ngira atau kita nggak nerka-nerka. Mungkin kalau buat teman-teman autism ya Bu Yani, kayak sudah semacam ada template-nya gitu ya. Oh, mereka harus gluten free, casein free. Itu untuk anak autis. Misalnya, gitu ya. Tapi kan kalau anak Down syndrome, anak dengan GDD kayak Rifla dan yang lain sebagainya, kan mungkin tidak sama kebutuhan gerak yang banyaknya tadi dengan yang kontrol geraknya tinggi yang memang ada karena ADHD-nya dan autismnya misalnya. Jadi mengolahnya pun kita punya data, based on data semuanya. Jadi memang saran terbaik Bu Ozi adalah konsulin dulu, jangan nebak-nebak. Nanti Bu Ozi bilang nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan coklat dan turunannya. Tapi ternyata sebenarnya kata dokter itu dia nggak kenapa-napa kalau makan itu. Berarti bukan karena faktor itu, gitu. Jadi memang kita sudah harus punya anekdot kalau kayak Bu Guru di sekolah. Bu Ozi selalu bilang ke timnya Bu Ozi di sekolah inklusi, kalau hari ini dan mulai kedatangan kita sudah mendapatkan informasi dari orang tua, tadi dia sarapannya di rumah apa? Mungkin sarapan yang salah bisa mengkondisikan dia tantrum di sekolah, satu. Kedua, tadi di rumah dia sudah baik-baik saja atau memang dari rumah ada sesuatu yang tidak terungkapkan sehingga membuat dia tantrum dari rumah duluan, sampai sekolah akan jadi terus, gitu kan? Jadi kita udah punya data itu. Berarti ayah di dapur di rumah harus demikian, sehingga semuanya terukurnya jelas, bukan karena cuma ngira-ngira. Gitu. Kalau template-nya teman-teman hebat dengan autism memang dari dulu udah bono, gitu. Harus gluten free, casein free dengan semua turunannya, gitu. Tapi kalau untuk anak teman-teman hebat yang lain, ya harus cek dulu anak kita emang sebenarnya ususnya atau di pencernaannya nggak bisa ngolah makanan apa nih, gitu. Jadi emang harus dicek dulu, baru kita tahu apa yang dia boleh dan tidak, baru itu yang kita berikan. Dengan konsistensi kita melakukan dietnya tadi, itu pasti akan mensupport perkembangan dia. Itu sudah pasti. Terkait dengan adanya hipersensitif di oral. Hipersensitif di oral biasanya anak akan menolak pada aktivitas yang membuat menurut dia tidak nyaman. Kebalikannya apa? Kebalikan hiper apa? Hipo. Kebalikan hipersensitif adalah hiposensitif. Kalau hiposensitif dia akan mencari stimulus dari apa yang mau dia lakukan terhadap oralnya. Lo bisa milah, semua masih masuk mulut. Gimana kita cara ngasih taunya? Dia omongin ngerti nggak dia? Ngerti. Mungkin bukan kata negatif yang kita munculkan kepada anak saat memberikan latihan, tapi lebih kepada memberikan contoh atau action sambil penguatan. Gitu. Karena kan kalau dibilang tidak boleh, apa yang dilakukan? Semakin dilakukan. Sistem otak kita tidak menerima kata negatif. Jangan tidak diterima. Sehingga ketika kita menyampaikan itu, yang ada adalah dia lakukan. Jadi yang harus dilakukan adalah mengeluarkan penguatan positif untuk dia tidak melakukan itu. Jadi kalau dia selalu mencari stimulus untuk semua dimasukkan ke dalam mulut, tadi latihannya salah satunya adalah tekstur yang memang ada di dalam mulut, kemudian penguatan terkait bahwa memang itu boleh dimasukkan atau tidak. Misalnya kita bilang hanya makanannya yang boleh masuk mulut. Hanya makanan itu apa saja, kasih lihat gambar semua itu makanan. Kalau itu benda berarti boleh tidak, gitu. Tapi nggak usah disebut kata tidak dan kata jangannya. Karena semakin kita larang, semakin kita menyebutkan kata tidak, dia akan terus melakukan, gitu ya.